Pada mulanya bumi adalah hamparan yang sunyi dan suci. Sebuah panggung luas yang baru saja menyambut langkah kaki manusia pertama. Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani hari-hari mereka dalam ketaatan yang teguh, membangun peradaban awal di bawah naungan wahyu Tuhan. Kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan yang luar biasa, terutama dalam hal keturunan. Siti Hawa, sang ibu dari seluruh umat manusia, diceritakan mengalami masa kehamilan yang luar biasa banyaknya. Dalam setiap kelahiran, ia hampir selalu melahirkan sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siklus ini terus berulang, menciptakan gelombang manusia baru yang kelak akan memenuhi setiap sudut bumi. Suasana di sekitar tempat tinggal mereka di puncak gunung sangatlah damai, di mana kicauan burung dan aliran sungai menjadi musik alami yang menemani ketaatan mereka. Adam dengan sabar mengajarkan anak Kinania tentang hakikat penciptaan, tentang syukur, dan tentang janji Allah yang akan selalu menjaga mereka selama mereka tetap berada di jalan yang lurus. Puncak gunung itu menjadi simbol kedekatan spiritual. Sebuah tempat di mana langit terasa begitu dekat dan bumi terasa begitu murni. Di sana, hukum Tuhan adalah napas bagi setiap penghuninya. Setiap anak yang lahir tumbuh dengan cahaya iman di wajah mereka, bersiap untuk mengemban amanah sebagai khalifah. Namun, di balik kedamaian yang tampak sempurna itu, takdir sedang mempersiapkan sebuah ujian besar yang akan mengguncang pondasi keluarga pertama ini. Keharmonisan yang ada bukanlah tanpa tantangan, sebab kegelapan selalu mengintai di balik bayang-bayang kaya. Namun, di tengah keteraturan kelahiran kembar yang menjadi hukum alam bagi keluarga Adam, terjadilah sebuah keganjilan yang menggetarkan hati Siti Hawa. Suatu hari, ia melahirkan seorang bayi yang tidak memiliki pasangan kembar. Bayi itu lahir tunggal, namun membawa rupa yang sangat jauh dari keindahan saudara-saudaranya yang lain. Anak itu adalah seorang perempuan yang diberi nama Unuk. Kelahirannya disambut dengan kebingungan sekaligus keprihatinan yang mendalam. Unuk tidak memiliki wajah yang simetris, layaknya manusia pada umumnya. Ia diceritakan lahir dengan dua kepala yang masing-masing bertengger di bahu kiri dan kanannya. Sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tak hanya itu, jari-jari tangannya berjumlah 20, dengan kuku-kuku yang panjang, tajam, dan melengkung, seperti cakar binatang buas. Penampilannya yang ganjil dan menyeramkan ini membuat banyak pasang mata memandang dengan rasa takut dan ngeri. Meski demikian, Siti Hawa, dengan jiwa keibuannya yang agung, tidak sedikit pun menaruh kebencian pada buah hatinya tersebut. Beliau tetap merawat Unuk dengan kasih sayang yang sama besarnya, seperti ia merawat Kabil, Habil, atau Iklima. Hawa menyuapinya, memandikannya, dan mendekapnya dalam pelukan hangat, berharap agar cinta seorang ibu dapat memadamkan potensi kegelapan yang mungkin tumbuh dalam diri Unuk. Namun, Unuk tumbuh besar dengan perasaan yang berbeda. Ia menyadari tatapan ngeri dari saudara-saudaranya, dan ia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Sebuah rasa tidak puas yang kelak akan membawanya keluar dari dekapan hangat sang ibu. Kedamaian di puncak gunung itu akhirnya benar-benar retak ketika tragedi pembunuhan pertama di muka bumi terjadi. Iri hati yang membara dalam diri Kabil terhadap Habil berujung pada pertumpahan darah yang sangat menyakitkan hati Nabi Adam dan Siti Hawa. Bumi yang tadinya suci kini ternoda oleh darah saudaranya sendiri. Akibat perbuatan keji itu, terjadi pemisahan besar-besaran di antara keturunan Adam. Kabil yang merasa terbuang dan dipenuhi rasa bersalah sekaligus amarah, memutuskan untuk meninggalkan puncak gunung yang suci. Ia turun ke lembah yang jauh dan gersang, membawa serta pengikut dan keturunannya yang mulai meragukan ajaran ayah mereka. Maka, terbentuklah dua kutub kehidupan yang saling bertolak belakang. Di puncak gunung, tinggallah Adam dan Hawa bersama anak-anak mereka yang tetap setia pada jalan iman. Mereka hidup dalam kesederhanaan, ketaatan,
dan ketertiban hukum ilahi. Sementara itu, di bawah sana, di lembah-lembah yang dalam, kaum Qabil mulai membangun peradaban yang didasarkan pada kehendak bebas tanpa batas. Perbedaan antara kedua kelompok ini terlihat sangat jelas dari cara mereka menjalani hidup. Kaum puncak gunung dikenal dengan ketenangan dan kejujuran mereka. Sementara kaum lembah dikenal dengan kegaduhan dan kecenderungan untuk melanggar aturan. Unuk yang berada di tengah-tengah kedua dunia ini mulai merasa bahwa puncak gunung yang tenang adalah sebuah penjara bagi jiwanya yang liar. Ia sering berdiri di tepi tebing, menatap ke arah lembah dengan rasa ingin tahu yang membahayakan, mencari sesuatu yang ia sendiri belum pahami. Waktu terus berlalu, hingga tibalah saat yang paling memilukan bagi seluruh penghuni bumi. Wafatnya Nabi Adam alaihissalam, sang nabi, sang ayah, dan sang penuntun itu akhirnya kembali ke haribaan sang pencipta. Kepergiannya meninggalkan lubang besar dalam struktur sosial dan spiritual manusia saat itu. Seluruh keturunan Adam, yang konon saat itu sudah berjumlah puluhan ribu jiwa, tenggelam dalam duka yang teramat dalam. Mereka menangis selama 7 hari 7 malam tanpa henti, meratapi hilangnya sosok yang menjadi jembatan antara mereka dan wahyu Allah. Namun, di saat manusia sedang berada dalam titik terlemah mereka karena kesedihan, Iblis melihat sebuah peluang emas. Iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam tidak menyia-nyiakan momen duka ini. Ia mulai merancang sebuah gangguan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Di tengah kegelapan malam di wilayah lembah, Iblis mulai meniupkan alat musik pertama, sebuah seruling yang mengeluarkan bani-bani mendayu-dayu. Suara itu begitu aneh menjayat hati, namun sekaligus memikat indera. Bunyi seruling itu dirancang sedemikian rupa untuk mengubah kesedihan menjadi luapan emosi yang tidak terkendali. Suara itu terbang di bawah angin, melewati lembah-lembah, hingga mencapai telinga para penghuni di puncak gunung. Bagi mereka yang memiliki iman yang kokoh, suara itu terdengar seperti bisikan yang mengganggu, dan mereka segera berpaling. Namun, bagi Unuk, suara itu terdengar seperti panggilan kebebasan yang telah lama ia tunggu-tunggu, sebuah melodi yang bergetar, selaras dengan kegelapan di dalam hatinya. Suara musik yang mendayu dari lembah itu terus bergema, merayap masuk ke dalam relung hati Unuk yang sedang gundah. Ia merasa bahwa kehidupan di puncak gunung, dengan segala aturan dan ketaatannya, tidak lagi mampu memberikan hiburan atas rasa dukanya. Dengan hati yang bergejolak dan penuh rasa penasaran, Unuk membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di suatu malam yang sunyi, ketika saudari-saudaranya yang lain terlelap dalam doa dan duka, Unuk melangkah pergi. Ia menuruni lereng-lereng gunung yang curam, meninggalkan kehangatan kasih sayang Siti Hawa dan kesucian ajaran ayahnya. Langkah kakinya membawa dia semakin jauh dari cahaya puncak menuju kegelapan lembah yang dipenuhi kabut. Semakin dekat ia ke lembah, semakin kencang suara musik itu terdengar, diiringi dengan suara tawa dan sorak-sorai yang asing baginya. Unuk tidak peduli lagi dengan peringatan-peringatan yang pernah diberikan ayahnya tentang godaan setan. Baginya, dunia di bawah sana menjanjikan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menerima keganjilan fisiknya tanpa penghakiman. Ketika ia akhirnya sampai di perbatasan lembah, ia melihat pemandangan yang belum pernah ia bayangkan. Orang-orang di sana menari-neri tanpa kendali, mengikuti irama yang tak beraturan, dan melepaskan segala bentuk rasa malu. Unuk berdiri di sana, terperangah melihat kebebasan yang liar itu. Ia pun melangkahkan kaki masuk ke dalam lingkaran api unggun kaum Qabil, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada dunia yang sama sekali baru, dunia yang kelak akan mencatat namanya sebagai lambang pembangkangan. Di tengah-tengah kaum lembah, Unuk segera menemukan tempatnya. Ia tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari kekacauan tersebut. Dalam lingkungan yang tanpa aturan itu, Unuk mulai mengenal apa yang disebut dengan sihir. Ia mempelajari cara-cara rahasia untuk memanipulasi pandangan orang dan mengendalikan keinginan mereka. Meskipun secara fisik ia dianggap buruk rupa dengan 2 kepala dan kuku yang tajam, sihir memberinya kekuatan untuk tampil berbeda
di mata orang lain. Ia menggunakan mantra-mantra yang diajarkan oleh kegelapan untuk memikat hati para lelaki di lembah tersebut. Inilah awal mula terjadinya praktik sihir dan seks bebas di muka bumi. Unuk menjerumuskan dirinya ke dalam nafsu yang tak terkendali, melakukan hubungan-hubungan terlarang tanpa ikatan pernikahan. Sebuah konsep yang sangat asing dan dilarang keras di puncak gunung. Ia menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dipuja di kalangan kaum lembah karena kemampuannya dalam memikat dan mencelakai. Kehidupan rohaninya telah mati total, digantikan oleh pemujaan terhadap diri sendiri dan kenikmatan duniawi. Ia tidak lagi ingat pada Tuhan yang disembah ayahnya, tidak lagi ingat pada air mata ibunya. Unuk telah menjadi ratu di lembah kegelapan, membangun kekuasaannya di atas pondasi dosa dan tipu daya. Setiap lelaki yang melihatnya melalui pengaruh sihirnya akan merasa terobsesi, tanpa menyadari bahwa di balik tabir mistis itu, Unuk adalah sosok yang sedang menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kehidupan penuh dosa yang dijalani Unuk akhirnya membuahkan hasil yang tak terduga. Ia mengandung seorang anak tanpa pernah tahu siapa ayah biologisnya dari sekian banyak lelaki yang telah menggaulinya. Namun, janin yang ada di dalam rahimnya bukanlah janin biasa. Ketika waktu persalinan tiba, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang memiliki ukuran tubuh sangat besar, jauh melampaui bayi manusia pada umumnya. Anak itu diberi nama Aoji. Kelahiran Aoji menjadi simbol dari puncak penyimpangan yang dilakukan Unuk. Namun, tak lama setelah melahirkan sosok raksasa tersebut, Unuk menemui ajalnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Diceritakan dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa Allah mengirimkan binatang-binatang buas yang sangat besar, seukuran gajah dan singa purba, untuk menyerang Unuk. Binatang-binatang itu menkabik-kabik tubuh Unuk yang penuh dengan dosa sihir itu hingga ia tewas. Ini dicatat sebagai kematian pertama manusia yang disebabkan oleh serangan binatang sebagai bentuk hukuman atas kerusakan yang ia perbuat di bumi. Unuk mati dalam kesendirian dan kehinaan, meninggalkan anaknya, Oud, yang tumbuh tanpa asuhan seorang ibu. Kematian Unuk seharusnya menjadi peringatan bagi kaum lembah. Namun, mereka terlalu buta oleh kesenangan sesaat untuk menyadarinya. Sementara itu, Oud tumbuh dengan kekuatan yang mengerikan, mewarisi sifat pembangkang ibunya, namun dengan fisik yang mampu mengguncang dunia. Legenda tentang raksasa pemakan segala pun mulai bersemi dari sisi-sisi kehidupan Unuk yang kelam. Auj bin Unuk tumbuh menjadi sosok yang melegenda dalam cerita-cerita rakyat karena ukuran tubuhnya yang luar biasa dahsyat. Diceritakan bahwa tingginya mencapai ratusan siku, sehingga ketika ia berdiri, kepalanya seolah menyentuh awan. Kekuatannya tak tertandingi. Ia bisa mengulurkan tangannya ke tengah samudra hanya untuk mengambil ikan paus atau hiu besar, lalu memanggangnya langsung di bawah terik matahari yang terasa dekat dengan kepalanya. Auj menjadi penguasa tunggal yang ditakuti oleh manusia di zamannya. Karena ukurannya yang raksasa, ia sering kali bertindak sewenang-wenang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jika ia marah pada sebuah pemukiman, ia bisa menenggelamkan seluruh penduduknya hanya dengan buang air kecil. Hidupnya sangat panjang, konon mencapai ribuan tahun, melintasi beberapa generasi nabi. Meskipun ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, Auj sama sekali tidak memiliki keindahan akhlak. Ia sombong, angkuh, dan merasa bahwa tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa mengalahkannya. Ia melihat manusia biasa seperti semut yang tidak berarti. Namun, di balik semua kekuatan fisiknya, Auj adalah makhluk yang hampa dan jauh dari cahaya hidayah. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah akan melahirkan monster yang merusak. Keberadaannya di bumi menjadi ujian bagi umat-umat. Setelahnya, sebuah pengingat akan keturunan Unuk yang lahir dari rahim kemaksiatan dan sihir. Berabad-abad kemudian, tibalah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mulai membangun bahtera besar atas perintah Allah, Auj masih hidup dan menyaksikan segala persiapan tersebut. Ada sebuah kisah unik yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh
membutuhkan bantuan untuk mengangkut kayu-kayu, pohon jati yang sangat besar dari daerah yang jauh. Atas petunjuk ilahi, Nabi Nuh meminta bantuan Auj untuk memikul kayu-kayu tersebut. Auj yang selalu merasa lapar hanya bersedia membantu jika ia diberi makan sampai kenyang. Nabi Nuh hanya membawa sedikit roti yang secara logika tidak mungkin bisa mengenyangkan raksasa sebesar Aud. Namun dengan mukjizat dan bismillah, roti yang sedikit itu mampu membuat Auj merasa kenyang luar biasa hingga ia tidak sanggup lagi makan. Setelah membantu mengangkut kayu, hubungan mereka kembali merenggang. Ketika banjir besar yang dijanjikan Allah tiba, air mulai menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Seluruh makhluk hidup yang tidak berada di dalam bahtera Nabi Nuh tenggelam dan binasa. Namun, dalam legenda ini disebutkan bahwa Auj tetap selamat karena air banjir tersebut hanya mencapai lututnya. Ia berdiri di tengah samudera yang luas, menertawakan bahtera Nuh yang terombang-ambing. Ia merasa bahwa dirinya lebih besar dari hukuman Tuhan. Namun, kesombongan ini hanyalah penundaan atas takdir yang lebih pahit yang menunggunya di masa depan. Auj tidak menyadari bahwa keselamatannya dari banjir bukanlah karena kekuatannya, melainkan karena Allah sedang menyimpannya untuk sebuah pelajaran yang lebih besar kelak. Ribuan tahun berlalu setelah banjir Nuh, Auj masih terus bertahan hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Musa sedang memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Auj, yang sudah bosan dengan keberadaan para nabi yang selalu mengajarkan ketundukan pada Allah, merasa terancam dengan kehadiran tentara Musa. Ia memutuskan untuk menghabisi Nabi Musa dan seluruh pengikutnya dalam satu serangan telak. Auj pergi ke sebuah gunung yang sangat besar, mencabutnya dari akar bumi, dan mengangkatnya di atas kepala. Rencananya sangat sederhana, namun mematikan. Ia akan melemparkan gunung itu ke atas perkemahan tentara Musa, agar mereka semua terkubur hidup-hidup. Namun, Allah tidak membiarkan hambanya yang beriman dihancurkan begitu saja oleh makhluk angkuh. Saat Auj sedang bersiap melempar gunung tersebut, Allah mengutus seekor burung huda-hode yang memiliki paruh sekeras besi. Burung itu mulai mematuki bagian tengah gunung yang sedang dipikul Auj hingga berlubang. Gunung itu kemudian merosot ke bawah dan melingkar di leher Auj seperti sebuah kalung raksasa yang sangat berat, membuatnya terkunci dan tidak bisa bergerak. Di saat itulah Nabi Musa datang. Meski tinggi Nabi Musa hanya manusia biasa, beliau melompat ke udara dengan bantuan mukjizat tongkatnya. Musa memukulkan tongkatnya ke arah betis Auj. Pukulan itu, meski terlihat kecil dibandingkan tubuh raksasa Auj, membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Auj tersungkur. Gunung di lehernya menghimpitnya, dan raksasa yang telah hidup ribuan tahun itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di sebuah lapangan terbuka, tewas dalam kehinaan. Setelah kita menelusuri narasi dramatis tentang Unuk dan Auj, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan melihat kisah ini dari kacamata ilmu pengetahuan Islam yang lebih mendalam. Para ulama besar, seperti Syekh Hamid Ahmad At-Tahir, telah memberikan tinjauan kritis terhadap riwayat-riwayat ini. Banyak ulama berpendapat bahwa kisah Unuk binti Adam dan Auj bin Unuk termasuk dalam kategori Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang bersumber dari ahli kitab yang belum tentu kebenarannya dalam Islam. Syekh Hamid menekankan bahwa ada banyak keanehan dalam kisah ini yang sulit diterima oleh akal sehat maupun logika syariat. Salah satu argumen terkuatnya adalah mengenai banjir zaman Nabi Nuh. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Adil menenggelamkan putra Nabi Nuh sendiri karena kekafirannya, namun membiarkan raksasa jahat dan kafir seperti Auj tetap hidup hanya karena ia tinggi. Ini dianggap merusak konsep kemahakuasaan Allah dalam memberikan hukuman. Jika Allah berkehendak menghancurkan kaum yang ingkar, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa meloloskan diri, tidak peduli seberapa besar atau tingginya mereka. Oleh karena itu, para ulama memperingatkan umat agar tidak menelan mentimenta
kisah ini sebagai bagian dari akidah atau sejarah yang pasti benar. Kisah ini lebih condong pada dongeng rakyat yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian dengan unsur fantastisnya. Lebih jauh lagi, riwayat tentang Unuk dan Auj ini ternyata bertentangan secara frontal dengan dalil-dalil sahih yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Sejak saat itu, ukuran tubuh manusia terus berkurang secara bertahap hingga mencapai ukuran manusia saat ini. Hadis ini secara tidak langsung membantah keberadaan manusia yang tingginya mencapai ribuan kaki atau ratusan siku seperti yang digambarkan pada sosok Auj. Selain itu, Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 77 secara eksplisit menyatakan bahwa Allah menjadikan keturunan Nabi Nuh sebagai orang-orang yang melanjutkan kehidupan di muka bumi setelah banjir besar. Jika Auj bukan keturunan Nuh dan tetap hidup setelah banjir, maka hal itu akan membatalkan kebenaran ayat tersebut. Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk memprioritaskan wahyu yang jelas daripada soriti-serita lisan yang tidak jelas sanadnya. Ibnu Katsir, sang ahli tafsir terkemuka, juga dengan tegas menyalahkan riwayat-riwayat tentang Auj ini karena dianggap sebagai bualan yang tidak berdasar. Kesaksian para ulama ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari khurafat dan dongeng-dongeng yang dapat menyesatkan pemahaman kita tentang keadilan dan kekuasaan Allah. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian kisah ini, kita harus bijak dalam menyikapi narasi tentang Unuk binti Adam. Kisah ini, meskipun sering diceritakan dengan sangat detail di berbagai media sosial dan ceramah-ceramah populer, pada hakikatnya adalah sebuah legenda atau mitos yang tidak memiliki dasar otentik dalam sambar-sambar utama Islam. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengambil hikmah darinya. Pesan moral yang paling kuat adalah tentang bahaya dari perbuatan zina dan sihir, yang dalam Islam dianggap sebagai dosa besar yang merusak tatanan sosial dan spiritual. Kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap setiap informasi yang kita terima, terutama yang menyangkut sejarah para nabi dan awal penciptaan. Penting bagi kita untuk selalu melakukan tabayun atau verifikasi terhadap setiap cerita agar tidak terjebak dalam keyakinan yang salah. Kita harus bisa membedakan mana yang merupakan fakta sejarah yang didukung oleh wahyu dan mana yang sekadar fiksi atau cerita rakyat. Di akhir cerita, fokus utama kita seharusnya adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah, meneladani akhlak mulia Nabi Adam dan para nabi lainnya, serta menjauhkan diri dari segala bentuk pembangkangan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Biarlah kisah Unuk menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran yang bersumber pada cahaya iman dan ilmu yang sahih, bukan pada dongeng yang menghibur namun menyesatkan.